Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Mimi Kitchen. Alhamdulillah di video kali ini saya dapat orderan risol pizza. Buat teman-teman yang mau tahu resepnya dan cara pembuatannya, tonton terus hingga selesai ya. Langkah pertama ini saya siapkan untuk isian risolnya. Videonya ini agak kurang lengkap ya teman-teman karena proses pembuatannya agak sedikit buru-buru. Tapi nanti untuk resep lengkapnya akan saya tulis di deskripsi di bawah video. Nah, kira-kira seperti ini isian risol pizzanya udah matang. Ini harus kita pastikan benar-benar matang ya, baru matikan api dan tunggu dingin baru bisa digunakan. Sambil menunggu, ini mau saya buat dulu untuk kulit risolnya. Ini langsung aja saya buat untuk 2 resep kulit risol ya teman-teman. Pertama kita masukkan dulu 8 saset masako rasa sapi. Lalu tambahkan 2 kg tepung terigu. Untuk mereknya bebas ya teman-teman. Kalau saya ini menggunakan terigu merek Payung. Menurut saya ini sangat cocok untuk dibikin risol ya teman-teman. Harganya juga murah, ramah di kantong. Kemudian tambahkan air sebanyak 4200 ml. Ini saya tambahkan dulu sebahagiannya agar lebih mudah untuk diaduk. Kemudian tambahkan telur, tambahkan juga margarin, juga tambahkan juga susu bubuk. Lalu kita aduk hingga tercampur merata. Karena adonannya agak banyak, saya juga buru-buru, ini saya aduk menggunakan mixer biar lebih cepat. Boleh juga kalau mau diaduk menggunakan spatula ya. Setelah adonannya tercampur seperti ini, tambahkan sisa airnya. Kemudian kita aduk sekali lagi untuk memastikan adonannya benar-benar tercampur dan gak ada yang bergerindil ya. Sebelum digunakan, istirahatkan dulu adonan minimal 1 jam ya teman-teman. Kira-kira teksturnya seperti ini nggak usah disaring lagi. Siap untuk digunakan. Lanjut ke proses mencetak kulit dan membentuk risolnya. Risol adalah salah satu gorengan yang sangat ribet proses pembuatannya. Dari proses pertama pembuatan isiannya, kemudian proses pembuatan kulitnya, mencetak kulit, membentuk risol, panirin, yang terakhir digoreng dan dijual. Ribet tapi enak ya teman-teman. Untuk pembuatan kulit risol ini saya pakai wajan walik ya teman-teman. Saya gunakan ukuran 21 cm. Membuat risol pakai wajan walik ini bikin risolnya jadi cepat, lebih menghemat waktu. Kemudian kulitnya jadi sama rata, nggak ada yang satu tebal ataupun satu tipis. Dan untuk isiannya ini saya isi masing-masing kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Ini proses ngegulung risolnya agak sedikit susah ya teman-teman. Ini karena saya gunakan alas seng, dia lengket, kena panas lengket, jadinya agak susah sedikit. Kalau buat risol bagi saya lebih mudah gini ya teman-teman, begitu dicetak kulitnya langsung kita isi dan kita bentuk risolnya. Lebih cepat dan gak ada drama kulitnya nempel dan lain sebagainya. Kulit risol ini meskipun gak pakai tapioka tapi tetap enak, menurut saya lebih enak malah dan lebih lembut. Kalau ada yang bolong-bolong kayak gini langsung kita tambal aja sedikit. Risolnya udah siap saya cetak semuanya. Kemudian ini mau saya siapkan untuk pencelup risolnya. Kira-kira teksturnya seperti ini ya teman-teman, nggak kekentalan dan juga nggak keenceran. Ini siap untuk kita panirin risolnya satu-satu. Untuk proses ini agak lumayan lama ya teman-teman.
Apalagi kali ini saya buat risol 2 kg tepung, kurang lebih sekitar 200 pieces risol hasilnya. Jadi agak lama, memakan waktu. Untuk membuat pencelup risol ini saya pakai rumus ya teman-teman. Misal hasil risol kali ini 200. Jadi dikali 2 sama dengan 400 gram terigu. Hasil terigu dikali 3 jadinya 1200 ml air. Jadi kita pakai di sini 400 gram terigu ditambah 1200 ml air. Untuk membuat pencelup risol berguna dan penting banget memakai rumus ini. Jadi insya Allah nggak ada nih tepung-tepung ataupun adonan sisa dari pencelup risol. Proses panirin risolnya seperti biasa. Pertama kita celupkan dulu ke pencelupnya, kemudian kita balurin ke tepung panirnya. Gitu aja seterusnya hingga semuanya selesai. Gampang sih sebenarnya, tapi prosesnya memerlukan waktu yang cukup. Setelah risolnya kita panirkan, masukkan satu persatu ke dalam wadah karena ini akan saya simpan. Saya simpan di chiller karena besoknya akan saya goreng. Kalau kita simpan di chiller, ini nggak usah ditutup wadahnya ya teman-teman. Karena kalau ditutup nanti bisa berembun, tapi kalau kita simpan di dalam freezer, wadahnya harus ditutup rapat. Ini penampakan risol yang udah siap saya panirkan. Ini semuanya akan saya simpan di dalam chiller. Keesokan harinya sekitar jam 3 sore ini udah saya mulai untuk menggoreng risolnya. Karena jam 5 nanti akan saya antar ke yang pesan. Ini gorengin risolnya nggak usah ditunggu suhu ruang ya teman-teman, langsung aja digoreng. Begitu keluar dari kulkas dalam keadaan dingin. Kita goreng risolnya juga jangan lama-lama, sebentar aja dengan api besar ya. Kalau udah kekuningan seperti ini langsung diangkat. Tanda risolnya udah matang, dia udah berapung di atas. Risolnya udah keangkat ke atas, tandanya udah matang. Ini langsung kita angkat. Ini risol yang udah matang, satu persatu saya tata di atas kertas minyak. Sebelum saya masukkan ke dalam cup ya teman-teman. Ini agar minyaknya tiris ke bawah semuanya. Semua risol yang udah digoreng dan ditiriskan, ini saya masukkan ke dalam cup. Ini per cupnya saya isi 3 pieces risol ya teman-teman. Untuk harga jualnya ini per cup saya jual sekitar 10.000. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih ya udah menonton proses pembuatan risol pizza. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.